Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Amin. Ya, teman-teman sahabat tercinta, pada kesempatan kali ini saya ingin mengundang saudara kita yang dari Bali ya. Jadi saat ini saya berada di Swiss, namun saya akan menghubungkan acara ini melalui StreamYard kepada Bapak Jero Mangkumusti yang sudah mengobati saya dari penyakit yang saya derita waktu itu ya. Nah, mengapa hal ini saya lakukan? Karena banyak sekali sahabat-sahabat lainnya yang ingin tahu ya, yang menanyakan siapa itu Pak Jero Mangkumusti ya. Jadi dengan itu saya mempunyai ide ini menghubungi Bapak Mangku Musti di Bali untuk bercerita langsung ya kepada teman-teman semua. Untuk yang mempunyai tertarik ya, ingin tahu dan bagaimana, maka tentunya kalian bisa langsung nanti ya menanyakan sesuatu dengan cara menulis komen di bawah. Sebelum saya mengundang Bapak Mangkunya ya, saya akan coba juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang sudah menanti di sini ya. Untuk Julia Magisa dari Filipina juga sudah hadir, untuk Suntoni Mancing ya dari Jawa Barat, untuk Harry Bertusi Hombing dari Medan. Hello, terima kasih. Dan juga tadi ada Bapak yang dari Bali juga ya, sudah hadir di sini. Matur suksema untuk semuanya. Semoga tayangan ini ada manfaatnya. Dan untuk Pak Jero Musti ya, saya akan mencoba mengirimkan linknya sekarang. Sebentar. Just a moment. Well, share. Ini kok nggak jalan nih. Sebentar nggih Pak Jero ya. Ini sekarang saya akan mengirimkan di kolom komentar ini ya Pak Jero ya. Jadi, nah ini dia. Nah ini sudah masuk ya Pak Jero ya. Nggih, silahkan di apa namanya. Nah ini ya, seperti yang ada di depan kamera saya ada satu link dari StreamYard. Nggih Pak Jero silahkan diklik dan diikuti petunjuk berikutnya ya. Nah teman-teman, semoga ya koneksinya hari ini semua lancar ya. Semoga penjelasan dari Pak Mangku Jero-nya itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentu saja dalam hal ini bebas ya, mau percaya boleh, kalaupun tidak percaya itu tidak jadi masalah. Nah ini dia, Pak Mangku Jero-nya ini sudah tampil, nggih. Swastiastu Pak Mangku. Iya, swastiastu Ibu. Wah, waduh, saya langsung bergetar hati, saya merinding. Bisa kedengeran Pak Jero? Kurang keras. Bisa terdengar? Kecil suaranya. Kurang diperkeras sedikit Ibu volumenya. Mungkin dari yang Pak Jero itu agak sedikit diperkeras untuk bisa didengar. Maaf, bentar dulu. Nggih. Nah sahabat semua, inilah Bapak Jero Mangkumusti dari Bali yang sudah berkenan hadir di acara saya ini. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih ya untuk Pak Jero. Again out ya Pak Jero. Tinggal diklik kembali Pak Jero ya, ininya link yang sama tadi. Itu sudah bagus ya, sudah ada sambungannya. Nah jadi sahabat semuanya, di kesempatan ini
Sebentar. Nah, ini dia. Jadi di kesempatan ini saya ingin bertanya langsung ya kepada Pak Mangku Jero ini. Karena Pak Mangku banyak sekali di komen-komen video saya sebelumnya itu yang ingin tahu ya siapa itu Pak Mangku. Silahkan Pak Mangku memperkenalkan diri dulu, Nggih. Baik, Ibu Dewi, Om Swastiastu, selamat sore. Ya, semoga sehat lahir dan batin untuk kita semua. Jadi, saya perkenalkan dulu ini Bu Dewi, nama saya Jero Mangku Musti dari Bali. Nggih. Ya, ingin bergabung bersama Ibu tentang situasi dan kondisi maupun budaya yang ada di Bali. Nggih, nggih. Saya itu sangat tertarik sekali Pak Jero ya. Sangat tertarik karena memang banyak juga pertanyaan. Nih teman-teman ya, sekarang Pak Mangkunya ada di sini. Tentu tema yang ingin saya sajikan ya hari ini, selain juga memperkenalkan seni budaya Bali untuk mancanegara, untuk di dunia lain ya, selain di tanah air Pak Jero, saya ini sesuai dengan judul yang saya tulis di timeline, itu seperti bola api yang tersiram air. Jika saya datang ke Bali itu kedamaian saya dapatkan kembali, begitu Pak Jero. Jadi yang saya maksud di sini adalah balance ya dengan kehidupan saya. Saya hidup di negara Swiss dengan kewajiban, stres kehidupan, dan tentu ini bukan hanya di negara Swiss, dimanapun, sehingga kita kadang-kadang melupakan keseimbangan jiwa dan raga kita. Dan yang saya rasakan ya Pak Jero, setiap saya berkunjung ke Bali, maka seperti bola api yang sudah mau meledak itu disiram air oleh hanya obrolan santai, hanya wejangan sedikit kayak gitu yang dari Pak Mangku katakan kepada saya, membuat api saya yang mau meledak itu turun lagi gitu loh Pak Jero. Iya. Nah, ini kalau tidak berkeberatan Pak Jero, banyak juga nih, sebelum saya lupa Pak Jero, banyak yang tanya kalau boleh tahu Pak Jero itu di Bali-nya di daerah mana? Ini boleh dijawab atau tidak ya, jadi terserah Pak Jero. Kalau Pak Jero berkeberatan juga tinggal tidak usah dijawab di sini. Oh iya Ibu, ini sebenarnya kalau berbicara tentang Bali dulu Ibu ya, ini kan persepsi kita itu berbeda-beda dari sudut pandang. Jadi kalau Bali itu sebenarnya, kata Bali itu kan wali sebenarnya. Wali itu identik dengan adanya prosesi atau upacara-upacara di daerah Bali. Artinya upacara-upacara tersebut itu seperti ada hari raya yang rutinitas dilakukan. Maka itulah yang disebut dengan wali atau Bali. Nah, tadi saya membaca dengan tema atau judulnya itu seperti bola api disirami air. Wah, luar biasa itu Ibu. Itu bola api kalau Pak Jeronya memaknai bola api itu sebenarnya pikiran yang berenergi, yang meluap-luap. Istilahnya penuh dengan energi tetapi ada rasa panas di dalamnya. Nah, seperti itu. Ya. Betul. Ada rasa panas. Rasa panas itu entah datangnya bermacam-macam. Ada dari materialitas, ada dari spiritualitas, itu kan pikiran yang mendominasi otak kita sehingga terasa berapi-api atau kepanasan gitu. Nah, kemudian kalau memang untuk disiram dengan air ya jelas. Kalau pikiran panas, yang jelas pikiran yang dingin, yang sejuk untuk menyirami itu. Nah, itu saya dapatkan dari Bali. Iya, kalau di Bali itu kan identik dengan
kesabaran iya, kelemah lembutan iya. Maka dari itu kalau sekarang Pak Jeronya bawa ke bahasa asing, nah ini mohon maaf ini, Nggih. karena Pak Jero juga melatar belakang pariwisata dulu, dan Pak Jero pun sebenarnya jadi penari bukan karena belajar di akademisi, bukan. Tetapi setelah meninggal 1 hari penuh. Oh, Gitu. maksudnya Ya, bagaimana nih Pak Jero? Pak Interesting nih. Jeronya sebenarnya itu dapat meninggal 1 hari penuh. Ini kan mengalami perubahan siklus dalam jiwa, dalam pikiran Pak Jero. Nah, awalnya pada saat di pariwisata itu hanya berpikiran untuk mencari duit atau dolar saja, Ibu. Tidak Oke, memikirkan yang lainnya. oke. Artinya, dunia di dalam otak Pak Jeronya itu penuh dengan materialitas. Saat Nah, itu gitu ya. iya. Nah, Mhm. mungkin karena perjalanan hidup, memang semua orang, semua manusia itu kan terproses, Ibu. Tidak ada selalu mulus dalam perjalanan atau tidak ada selalu baik dalam perjalanan hidupnya. Betul. Tetapi Tuhan itu sudah memberikan suatu alternatif perjalanan ciptaannya untuk merubah konsep hidup masing-masing. Jadi, pertama-tama mengalami dunia pariwisata yang begitu heboh, artinya bergelut dengan material, ternyata di sana bukan tempat untuk kedamaian juga. Tetapi memang butuh. Memang kita Materialitas perlukan. itu butuh, Ibu. Artinya Betul. Pak Jero itu bukan munafik tentang materialitas. Kita semua perlu ya di dunia Semua gitu. perlu, Ibu. Semua perlu itu. Betul. Tetapi di sana Pak Jero rasakan ini secara pribadi belum mendapatkan suatu keseimbangan hidup. Exactly. Ini yang ingin Iya. saya tanyakan dan bahas, Pak Jero. Akhirnya Tuhan memberikan jalan. Pak Jero sempat berkata bahwa, ya Tuhan, berikan saya dunia kematian, atau mati saja. Karena sudah tidak kuat lagi menghadapi dunia ini. Padahal Pak Jero bukan sakit. Pak Jero masih sehat, masih bisa ngobrol, masih bisa beraktivitas. Memang benarlah kasih sayang Tuhan itu memberikan kepada ciptaannya seperti saya, meninggallah 1 hari penuh. My God. Nah, pada saat meninggal itu sudah sempat dibawa ke tempat pemakaman. Oh. Iya. Aduh, saya jadi merinding nih Pak Jero. Lanjut. Ya. Nah, ketika pada saat akan dibawa ke pemakaman, bersyukur juga nih Pak Jeronya belum dibius, diformalin gitu. Kalau itu diformalin, waduh, enggak lagi ketemu dengan ibu seperti sekarang. Tidak lagi. Pak Jero, aduh inilah ya di sela-sela sesuatu yang sangat serius pun Pak Jero masih bisa bercanda. Ini makanya saya sangat salut ya dan happy. Lanjut Pak Jeronggi. Akhirnya Ibu, saya dikasih kesempatan untuk hidup lagi. Pada saat itu mengalami juga lupa ingatan. Istri juga lupa, anak juga lupa. Semua kegiatan, aktivitas tentang kerja itu lupa. Seolah-olah saya masih nggak punya siapa-siapa. Itu selama 1 bulan lebih, mungkin 1 bulan 7 hari baru mengingat apakah benar saya berkeluarga atau punya istri, punya anak. My God. Akhirnya mau tidak mau, ya sudah, saya harus percaya dan percaya itu. Nah, dalam perjalanan itu, Pak Jero belum bisa menari. Belum menjalani tugas kepemangkuan. Dan sekaligus, Pak Jero itu belum akademis. Mohon maaf ini, Pak Jero itu mendapatkan akademis itu terakhir-terakhir. Maka dari itu, Pak Jero bisa menari, khususnya tari topeng, itu otodidak.
Tidak ada sama sekali yang mengajarkan sampai sekarang, hanya Tuhan atau leluhur yang memberikan jalan ini. Karena beberapa kali Pak Jero mencari seorang guru dalam wujud bentuk manusia, itu tidak bisa yang mengajarkan Pak Jero. Jadi selama ini Pak Jero belajarnya bagaimana nih juga? Saya Nah, di merinding sini juga nih Pak Jero. Pak Jero itu belajarnya dengan sendirian, bahwa di depan itu sudah kelihatan penari-penari, entah siapa itu. Dan itu pun 10 menit 8 tarian sekaligus. Pada saat itu Pak Jero nggak tahu bagaimana musik topeng keras, topeng tua, terus topeng yang namanya ada topeng beracuk, ada topeng dalam, dan lain-lain. Itu sama sekali Pak Jero itu buta dengan gamelan itu, dengan musik itu. Tetapi Dan ada gerak yang tangan, maksudnya gerak ada yang tangan. menunjukkan di apa, di pikiran pandangan Pak Jero itu ada yang menunjukkan gitu Itu Pak ada Jero? bayangan di depan, Ibu. Oh, Istri sampai kaget, siapa yang Bapak ikutin itu? Pak Jero melihat sosok penari di depan ngajarin, tetapi istri nggak melihat. Ini realitanya Pak Jero seperti itu, tapi kalau dibicarakan mungkin orang-orang nggak paham dan nggak mengerti, ya sudah biarin saja begitu, percaya tidak betul, percaya. betul. Tapi Kalau saya yakin pribadi, ada itu, maka apa yang dibilang mujizat Tuhan itu luar biasa. Janganlah main-main. betul, Meskipun bagaimana akademisnya, intelektualnya tinggi, Ibu, tidak ada yang mengalahkan keagungan Sang Maha Pencipta. betul. Dan dengan hal itu terjadi, akhirnya Pak Jero itu kok bisa menari dari tahun 97 sampai sekarang. Dengan berbekal katung, dengan berbekal tapel, suasana menjadi aman, damai, tentram. Setelah perjalanan ini sampai sekarang, itu pun sampai tesis, itu saya kaji dan saya gali. Apa itu topeng, apa itu tapel, apa itu kayu, dan sebagainya. Apa itu gerak tangan. Itu saya memohon juga, memohon petunjuk sama beliaunya. Dan pemangku juga pun Pak Jero nggak pernah belajar sebelumnya, tapi sampai sekarang ya berjalan dan berjalan. Nah ini ya Pak Jero, sesuatu yang untuk saya ini aneh tapi nyata. Saya pribadi ini sangat percaya karena memang sudah terjadi pada diri saya waktu saya ada di Bali kan Pak Jero ya sakit, dan Pak Jero itu nggak saya minta tapi karena kasih sayang dari Pak Jero bersama Bu Jero dan keluarga kepada saya, sehingga Pak Jero yang bilang, "Ibu ini di Bali kalau boleh saya itu hanya ingin membuat ibu sehat kembali dengan cara saya dan ini itu." Lantas saya bilang, aduh terima kasih Pak Jero, silahkan, kayak begitu kan. Pak Jero lihat, saya sehat. Nah, jadi sahabat semua, susah ya saya menjelaskannya. Dan kalau ada yang tidak percaya, itu pun saya mengerti. Karena sampai hari ini pun kalau menurut logika dan nalar saya pun nggak ngerti Pak Jero. Tapi nyatanya setelah hari itu, setelah saya muntah-muntah malam itu digotong sama Bu Jeroknya, besoknya saya kan sudah jalan-jalan lagi ya, sudah bisa naik mobil sendiri di Bali. Nah ini ya teman-teman, sesuatu yang banyak pertanyaan, sehingga hari ini, inilah Bapak Jero Mangkumusti yang menyembuhkan saya yang terkapar di Bali sakit saat itu. Nah, kalau soal percaya tidak percaya, seperti pengakuan saya tadi, saya pun bingung sampai hari ini. Tapi nyata saya sehat. Sejak hari itu, saya yang sebelumnya bergantung kepada obat-obatan dari dokter ya. Sejak hari itu Pak Jero sampai hari ini, saya tidak memerlukan lagi obat-obatan. Nah barangkali juga ada yang penasaran ya mengenai apa saya sakitnya.
Itu sebetulnya saya sakitnya di Swiss itu sudah 20 tahun lalu ya saya menderita sakitnya itu. Ada tumor di tubuh saya. Nah, tumornya itu sudah dioperasi ya. Nanti tumbuh lagi, operasi lagi sampai 4 kali begitu. Jadi tumornya sendiri sudah dioperasi. Hanya karena penyakit itu sehingga saya itu harus minum obat terus gitu. Nah, dengan obat ini kadang-kadang kondisi saya itu sangat lemah dan saya sakit. Jadi hidup saya itu bertahun-tahun begitu ya, tergantung sama obat. Nah, kadang-kadang baik, jadi seperti penyambung nyawa gitu loh obatnya. Nah, setelah Pak Jero datang itu dan sampai hari ini saya tidak mengambil obat apapun yang diberikan oleh dokter saya di Swiss, di Malaysia, di Singapura, and in Jepang ya Pak Jero ya. Saya tidak menceritakan dulu sama Pak Jero, tapi ini pengakuan saya hari ini untuk Pak Jero. Saya itu berobatnya itu Pak Jero ya, ke banyak negara ya. Nah, jadi ini betul-betul mukjizat. Pak Jero sebagai perantara dari Tuhan yang datang untuk saya sebagai jiwa penyelamat. Pak Jero, mumpung saya masih dikasih umur juga hari ini saya mengucapkan matur suksema. Iya, sama-sama Ibu. Itu astungkarilah Tuhan yang memberikan segalanya, bukan dari Pak Jero. Pak Jero itu sebenarnya tidak bisa ngapa-ngapain Ibu. Sampai sekarang pun Pak Jero tuh merasakan tidak bisa berbuat apa, ngapa-ngapain nggak bisa. Maka dari itu sebenarnya Sang Maha Pencipta itu segalanya. Makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Ketika membantu orang berarti sembuh, ternyata bilang bahwa saya yang menyembuhkan, tidak boleh begitu. Biarlah Tuhan yang nanti memberikan karmanya semua itu. Karena kalau kita sudah bisa membantu seseorang dengan tulus dan ikhlas, itu sebenarnya energi yang sangat kuat ada di sana. Sangat-sangat kuat. Maka untuk mencari penyejukan, untuk mencari kedamaian, untuk menyirami bola api itu, sebenarnya satu kita tuh harus sadar. Sadar terhadap bahwa semua ini adalah milik Sang Pencipta. Kita ini adalah sebagai komponen, bukan hak milik, tetapi hak guna. Kalau di rumah itu hak guna itu, rumah itu hak guna bangunan lah. Iya. Gitu. Titipan, Jadinya titipan. Pak Jero sampai sekarang pun menekuni dunia tari, khususnya tetopengan. Itu sebenarnya harus hati-hati juga. Hati-hati gimana? Benar nggak ucapan, kata-kata, atau yang kita tampilkan itu menyentuh dalam suasana audiens? Kalau tidak menyentuh di jiwa seseorang atau pikiran seseorang, kalau tidak ada edukasinya, hanya berbicara ngalor ngidul, itu juga akan mempengaruhi audiens ke hal-hal yang negatif. Betul. Jadi kalau Pak Jero bilang Bali, tadi kembali ke berbicara Bali, begini. What is the meaning of Bali Islands? Nah ini, kebetulan masih ingat ini bahasanya sedikit-sedikit. Nggih, Ya, nggih. itu. What is the meaning of Bali Islands? Nah ini kan ada, hurufnya ada 4 ini. B-A-L-I. Ya. Ya, B kalau Pak Jero itu kupas, beautiful. Ya. B-nya. A-nya itu artistic. Artistic, oke. Iya. L-nya itu lovely. Lovely, Iya. I-nya itu interesting. interesting. Nah, kalau pertanyaannya begini, who is beautiful, who is artistic, who is lovely, who is interesting? Siapa sebenarnya yang cantik, yang indah itu? Kan begitu. Ya, Yang cantik dan indah itu adalah seisi alam semuanya. bukan hanya di Bali, Pak Jero. Bukan hanya di Bali saja. Bukan hanya di Bali saja.
Di mana-manapun semua ciptaan Tuhan. Setuju Pak Jero, nggih, Ya. betul. Setuju Jadi kita sekali. tidak bisa untuk mengagung-agungkan hanya satu wilayah, satu daerah, atau satu negara. Orang semua Semua. diciptakan sama Tuhan kok. Kalau menurut saya ini juga tergantung dari masyarakat yang ada di daerah tersebut. Iya. Jadi kembali Kemudian ke kitanya, nggih. kembali ke diri sendiri untuk menyikapi, memberikan persepsi atau pandangan, merasakan, kemudian rasiokan. Makanya untuk membuat balance of life atau balance of life itu harus menyeimbangkan rasa dan rasio. Rasa terletak pada jiwa, rasio terletak pada logika, pikiran. Makanya kita jangan bermain pikiran melulu di logika kan, terus akhirnya kita tidak meyakini dan tidak mempercayai ciptaan Tuhan. Exactly. Orang di barat ya, khususnya di Swiss, mereka terlalu banyak mempergunakan logika. Saya tinggal di sini Pak Jero, jadi otomatis saya pun harus seperti mereka, logika. Nah, karena logika terus yang saya pakai sehingga bola api membesar. Di mana kedamaian saya itu makin berkurang Pak Jero. Makanya saya cinta Bali dan harus berkunjung ke Bali. Karena dengan di Bali, si bola api tadi bisa redup kembali, sehingga balance dalam kehidupan saya bisa kembali ke Swiss dan menjalankan kembali tugas-tugas saya di negara ini. Ini maksud saya Pak Jero. Iya, seperti itu aja. Jadinya dibalanskan, diseimbangkan. Rasa rasio itu harus disinergikan. Kenapa seperti itu? Karena ketika pikiran memanas seperti bola api, jiwa ini yang akan bisa memberikan pencerahan, memberikan penyejukan. Maka dari itu, batin ini harus dikontrol. Pikiran harus dikontrol. Nah, ini tentang beautiful dulu. Oke, lanjut. Ya. Kemudian artistik. Artis. Di mana-mana ada seniman. Ya. Di Bali kalau dibilang banyak sekali seniman-seniman. Ya. Nah, disinilah artistik itu mempunyai daya tarik. Arts itu mempunyai daya tarik. Untuk membuat daya tarik ini, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang atau komunitas yang berada di Bali? Maka dari itu, perlu menjaga Bali secara umum, daerahnya di mana kita tinggal. Ya, di mana kita tinggal. Maka Bali ini dikatakan, wah Bali ini metaksu. Apa itu metaksu? Interesting. What is the meaning of taksu? Pak Jero juga berpikir ini. Dari dulu ini, sebelum Pak Jero sebagai penari jadi pemangku ini, semasih ngejar dolar, ya semasih jadi guide itu, luar biasa itu bahasa Inggrisnya, tetapi kosong gitu. Mohon maaf, berarti ini perjalanan atau proses Pak Jero-nya. Taksu itu sebenarnya energi, aura, vibrasi yang membawa getaran daerah atau tempat itu sendiri. Waduh, sekali lagi mohon maaf Pak Jero, saya kurang mengerti. Sekali lagi please. Ya, nah begini. What is the taksu? Apa itu taksu? Taksu itu sebenarnya energi, getaran, vibrasi. Apa yang melandasi terjadinya taksu itu? Nah, ini saya sambung lagi. Kalau di bahasa Balikan secara mengkhusus di Bali, taksu itu adalah tatwa susila upekara. Upekara itu kan seremoni gitu ya? Karena di Bali itu sering sekali melakukan prosesi upekaranya, nggak putus-putus. Iya, upekara, enggak. Makanya berani saya berbicara kapan prosesi atau upekara ini di-stop. Tiada. Mungkin taksu ini juga tiada.
energi ini akan menghilang juga, kekuatan juga akan menghilang. Makanya Jika inilah bagaimana? perlu dipertahankan. Seni, budaya, agama ini dipertahankan. Karena di seni, di budaya itu ada agamanya, di agamanya ada seni dan budayanya. Ini menjadi satu kesatuan. Tetapi kalau sudah memahami dan kita bisa memilah mana budaya, mana seni, mana agama, itu sangat luar biasa juga. Iya. Itu. Nah, sehingga Bali ini dinamakan taksu. Karena apa? Taksu itu tatua susila upakara. Tatua itu adalah inti daripada atau intisari daripada isi agama itu tersendiri. Itu tatu. Ya. Takwa gitu ya kalau Ya. itu. Intinya itu isi, kalau dibilang kulit telur, ada telur ini. Kulit telur, putih telur, kuning telur. Kuningnya itu intinya. Oke. Ya, itu inti daripada isi agamanya. Kemudian susilanya itu adalah bagaimana kita beretika, bermoralitas. Susila, betul. Ya, etika itu. Tatua susila sama dengan etika atau moralitas atau tingkah laku. Upakaranya, nah ini prosesinya seperti Banten, kan begitu. Canang gitu Dia ya. canang, itu dipersembahkan. Apakah Tuhan atau dewa minta seperti itu? Tidak, tapi kita itu mempunyai rasa syukur, rasa bakti terhadap beliau. Bunga sudah ditanam di Bali, dipetik lagi, dibuatkan tempat seperti canang, diaturkan kembali. Padahal itu hanya mengucapkan puji syukur terhadap pemberian atau anugerah Sang Maha Pencipta. Betul. Itu maksud sebetulnya ya Pak Jero ya. Jadi kalau ada maksud. Itulah yang melandasi kekuatan Bali tersendiri. Maka kalau taksu itu sebenarnya kekuatan. Apakah setiap orang mempunyai taksu? Bisa. Tapi harus bisa menjaga jiwa dan pikiran. Kemudian melakukan tugas-tugas dengan hal-hal yang bersifat positif. Itu. Ya. Maka dari itu sekarang kembali tadi artistik, sekarang lovely. Lovely itu kan ramah tamah itu. Yes. Ya, murah senyum. Masihkah sekarang kita ini bermurah senyum? Ya, harus masih lah. Namanya kalau pendapat saya masih Pak Jero. Iya. Makanya dah lovely. Murah senyum, ramah tamah. Itu. Coba kalau ada tamu datang ke Bali, pasti sudah tahu tamu itu mau mandi, pasti ditanya, where are you going? Padahal sudah tahu akan ke laut mandi. Gitu loh keramah tamahan orang Bali. Membawa cangkul ke sawah, udah tahu mau mencangkul sawah, lagi nanya, Bapak mau pergi kemana mencangkul ya? Sudah tahu bawa cangkul, lagi bertanya. Itu keramahannya di sana. Itu uniknya di sana. Betul ya. Aduh, selalu senyum, selalu menghadapi dengan damai. Janganlah menghadapi sesuatu istilahnya dengan maaf ini. Menyelesaikan sesuatu itu dengan demo-demo nggak bakal pernah selesai. Betul. Kita itu manusia. Katanya kan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Coba kita rasakan, coba kita renungkan. Di mananya kesempurnaan manusia? Coba renungkan dulu. Kalau itu ketemu, hebat. Ya, hebat sekali itu. Maka dari itu, Pak Jero santai-santai aja. Ya. Nah, ini lagi satu huruf ini, interesting. Beautiful, artistic, lovely, interesting. Interesting itu adalah daya tarik. Ya. Apa daya tariknya di Bali? Pasti sudah keindahannya, artisnya, keseniannya, kan gitu. Budaya, ramah tamahnya. Iya, ramah tamahnya.
inilah yang menjadi interesting atau daya tarik Bali. Bali nggak punya apa-apa kok, yang punya budaya, seni budaya. Nah, maka dari itulah kalau kita menyikapi tentang Bali, yang semestinya kita harus resapi dulu. Ya, rasakan dulu pelan-pelan. Sehingga Bali itu taksunya akan tetap ajab. Gitu. Sama seperti sekarang, Ibu sama Pak Jeronya ini kan komunikasi lewat dunia. Dunia apakah? Kan dunia layar. Ya, Betul. dunia layar ini penuh dengan seisi alam. Apa saja ada di media ini. Tapi kita harus bisa menyaring. Mana yang baik, itu yang kita masukkan. Mana yang tidak baik, itu yang dikeluarkan. Karena kita kan mempunyai filter-filter tertentu. Iya. Ya, karena apa sih yang nggak ada di media? Gosip baik, gosip tidak baik, dan lain-lain itu. Semua ada. Semua ada itu. Yeah. Hanya pencet saja keluar, mau ini itu pasti ada. Betul. Jadi kembali Maka ke kitanya kita yang perlu waspada dan kehati-hatian. setuju, Balance of Pak life, Jero. seimbangkan hidup kita. Bukan hanya untuk materialitas menyeimbangkan kehidupan manusia, tetapi spiritual juga menyeimbangkan kehidupan manusia. Dua-duanya ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan selama masih kita berfisik. Berapa? Selama masih kita mempunyai fisik. Oh, fisik. Tubuh. Oke. Iya. Tubuh. Gitu. Karena kita mempunyai dunia luar dan dunia dalam. Betul. Maka ada bersihkan batinmu. Make clean your batin. Artinya batin itu kan berasal dari bahasa Inggris. Bat itu mandi, in di dalam. Mandikanlah yang di dalam. Yang di dalam itu apa? Jiwa, sang roh itu loh, Bu. Oke. Luar biasa ya wejangannya dari Bapak Mangku Jero hari ini, teman-teman semuanya. Oke, saya cut sebentar Pak Jeronggi. Di bawah sudah banyak sekali yang komen yang menyatakan astungkare, dan terima kasih banyak untuk pembicaraan Pak Jero. Dan untuk semua sahabat yang di bawah yang menghadiri acara ini, sudah ada 133 orang yang menonton Pak Jero saat ini. Iya. Ya, saya tidak bisa menyebutkan satu-satunya nggih ya buat semuanya. Tetapi saya membaca komen-komen kalian semua karena waktu yang tersedia tidak begitu banyak ya. Jadi saya akan memohon selanjutnya Pak Jero untuk menceritakan apa pendapat pengalamannya mengenai Bali, dan semoga Bali ini lebih terkenal dimanapun dengan Bali is beautiful, A is artistic, L is lovely, E is interesting. So Bali artistic, beautiful, artistic, lovely, and interesting. That is about Bali Island. So everyone, every friends who come from another world, we are talking with special Mr. Mangku Jero. This is like a priest in Bali, so he know very much about Bali culture, Bali tradition, and everything. And today I'm talking with him about his experience and his comment or knowledge about Bali. If you don't understand, or if you like to ask something, you can just write me a comment, so I will try to translate for you. Jadi sahabat tercinta ya, jika ada yang mau bertanya sekali lagi silahkan menulis komen. Namun sebelum lupa nih Pak Jero, sekali lagi banyak nih yang menulis, mau tahu Pak Jero di daerah mana. Kalau Pak Jero tidak berkeberatan silahkan Pak Jeronya di mana. Ini ada banyak yang ingin menghubungi Pak Jero nih. Artinya di daerah mana gitu maksudnya Ibu? Enggak, kalau Pak Jero nggak keberatan ya alamatnya, ini banyak yang minta alamat Pak Jero. Gitu. Iya, ini Pak Jeronya ada di Denpasar, Bali, Dalung Permai. Blok B3 nomor 197. Oke. Dan
Ini nomor telepon juga Ibu ya. Kalau mungkin Oh, ada yang mau komunikasi dengan Pak Jero silakan. Ini sharing-sharing gitu. Ya, nggih. sharing-sharing. Itu 085 792 283 099. Itu Pak Jero Mangku Musti atau Jero Topeng juga bisa, enggak masalah gitu. Ya. Matur Ini terima suksema kasih Pak banyak Jero. Ibu atas komunikasinya. Sudah lama sekali tidak pernah ketemu. Ya, kita ketemu lewat media dan tetap kita syukurin juga apapun itu perubahan tradisi, perubahan zaman itu harus memang kita bisa terima. Ambil nilai positifnya saja. Oke. So, teman-teman sahabat tercinta ya. Jadi Oke. tadi langsung ya dari Pak Mangku Jero Mustinya juga mengatakan di mana beliau tinggal di Bali dan juga nomor teleponnya ya. Jadi nanti kalau kalian ini tinggal di rewind ke belakang didengar ya. Tadi nomornya sudah jelas gitu kan ya. Karena sebelumnya Pak Jero banyak juga yang bertanya kepada saya sehingga saya kan mencoba menghubungi Pak Jero dulu. Pak Jero ini banyak yang tanya, enggak Bu silakan kasih, tapi saya nggak berani kasih langsung. Kalau begini kan lebih nyaman ya dari Pak Iya, Jeronya silakan. sendiri. Nggak apa-apa, Ibu. Saya welcome saja. Kita sama-sama sharing, saling mengisi. Ya, bukan berarti Pak Jero mampu atau bisa tidak. Justru dengan pengalaman kan kita bukan berarti belajarnya hanya satu di sebuah lembaga, bukan. Kita itu belajarnya satu yang disebut kalau di Bali, kalau sastra menyatakan bahwa ada yang disebut ini sangat sulit sekali untuk dipahami tapi saya jelaskan. Ada yang disebut itu Trikang Sinangguh Werde. Nah, yang seperti itu. Artinya 3 yang disebut tua ketika kita sudah bisa mempelajari antara lain Tape Werde, Wiape Werde, dan Jenane Werde. Jenane Werde kita mempelajari melalui renungan, meditasi, samadhi, seperti itu melalui jenananya. Kemudian Tape Werde banyak kita harus membaca buku-buku, sumber-sumber sastra. Kemudian Wiape kita berkomunikasi lebih banyak sama teman-teman, sahabat, dan rekan-rekan yang mungkin bisa untuk difungsikan dari hal-hal yang mereka sampaikan. Gitu. Jadi mohon maaf ini sekali lagi kalau ada Pak Jero salah kata, salah ucap, atau mungkin ada yang kurang berkenan, mohon maaf, dimaafkan. Karena saya bukan sempurna, tapi kepingin untuk menyempurnakan segala yang kekurangan. Gitu. Astungkara, amin, luar biasa ya Pak Jero. Nah inilah hal yang saya missing ya, saya merasa kehilangan di negara Swiss itu. Dengan secara tidak langsung, apa yang barusan Pak Jero kemukakan, ucapan Pak Jero juga, itu sudah memberi air kepada api yang menyala ya Pak Jero. Mengapa demikian? Contohnya seperti saya ya, dengan mendengarkan omongan Pak Jero tadi, oh saya jadi ingat, oh iya ya, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, kayak begitu kan ya Pak Jero, jadi calm. Kalau di Swiss kan, no, kamu harus begini, harus begitu, seperti robot itu loh Pak Jero. Jadi tidak ada, oh nggih itu ada kesalahan, kita nggak sempurna, begitu kan? Kalau di Swiss, no, kamu sudah dibayar untuk mengerjakan itu dan kamu harus bisa. Nah, hal inilah yang sehingga membuat kehidupan saya itu missing something. Ya, jadi merasa kehilangan. Dan kalau saya datang ke tanah Bali, apalagi bertemu dengan Pak Jero, Bu Jero, wah nggak usah ngobrol, nggak usah nanya apa-apa, itu saya sudah merasakan. Dia itu disiram air yang sejuk itu loh Pak Jero. Itu maksud saya. Sehingga ya kita terakhir ketemunya itu waktu sebelum pandemi, nggih Pak Jero, makanya kita masih harus bersabar. Tapi kalau Tuhan mengizinkan umur saya masih diberi umur,
Saya pasti ya akan mengunjungi Bali lagi dan bertemu dengan Pak Joro, keluarga semua yang saya sayangi, nggih. Iya, Astungkar Ibu, semoga nanti kita bisa bertemu lagi, kemungkinan nanti bisa ketemu di Bali. Jadi kita banyak nanti ngobrol untuk kedamaian, kesejukan hati kan begitu, bukan berarti kita itu sering ketemu berarti sayang, jarang ketemu berarti itu ada sesuatu yang cuts, bukan seperti itu. Meskipun jauh, tapi hati ini kan tidak bisa dilupakan seperti begitu. Karena rasa ini atau jiwa ini sebenarnya berpikir awal daripada pikiran sebenarnya. Ya, sebenarnya ini batin dulu bermain ini. Cuma Betul. kan masing-masing orang itu beda. Bagaimana cara merasakannya itu beda. Betul. Itu harus dimaklumi pula. Ya. Betul. Nah, maka dari itu ya beginilah dalam kehidupan manusia, kalau tidak balance kita itu banyak mengalami stres-stres tertentu. Jangankan Betul, Pak stres Jero. karena materialitas, tetapi spiritual juga bisa membuat stres. Karena ketika mempunyai spiritual yang tinggi, egonya muncul. Ketika muncul egonya, disinilah kadang-kadang stres. Ya mendingan kita biasa-biasalah imbangin aja antara materialitas dan spiritualitas dan penuh santai saja. Itu yang the best ya Pak Jero ya. Iya, penuh santai saja. Jangan yang memikirkan yang ruwet-ruwet. Orang spiritual damai kok. Sama seperti kita kan, maaf ini, masing-masing kan punya agama. Sebenarnya Pak Jero udah renungkan ini. Apa sih agama? Apa sih agama? Ternyata agama itu berasal dari kata A dan gama. A itu tidak, gama itu kacau, berasal dari kata Portugal. Jadi kan agama itu tidak membuat kacau, tapi kok bisa buat kacau ya? Itu pertanyaannya. Ya, kok agama Luar dibuat-buat biasa. kacau gitu loh. Berarti kan tidak agama itu. Itu oknum. Betul. Ya. Setuju Pak Jero. Karena agama itu yang ada itu adalah kasih sayang. Cinta kasih. Itu isi agama begitu. Bukan intinya bahwa yang ini agamanya bagus, yang ini tidak bagus, yang ini diterima Tuhan, yang ini tidak diterima Tuhan. Yang di sini diterima Yesus, yang di sini tidak diterima Sang Hyang Widi. Itu tersenyum Pak Jero menyikapi itu gitu. Makanya dilihat itu, kok agama jadi polemik, agama jadi masalah. Ayo dong kalau memang ada permasalahan apa yang perlu dikomunikasikan, yang perlu dibicarakan, ayo kita bicara dengan damai. Apapun permasalahannya itu bisa dikomunikasikan ketika kita sudah mengkomunikasikan dengan dasarnya yang damai, tentram, santai. Kan begitu, tidak perlu gotol-gotolan. Makanya Pak Jero sangat tidak setuju seandainya kalau ada demo-demo tentang agama. Mohon maaf Iya. ini. Ketawa Nah, Pak saya Jero sendiri kadang-kadang. sangat setuju Pak Jero dengan pendapat Pak Jero, betul. Dan di negara demo itu boleh-boleh saja, tapi jangan membawa-bawa agama gitu loh, ya. Iya, Karena ya seperti yang Pak Jero katakan itu agama itu adalah sesuatu untuk kedamaian. Ya, kalau yang mengerti artinya bukan untuk membuat kacau. Nah, jadi iya. kalau ada demo-demo yang membuat kacau ya sudah berarti dia sendiri justru yang menentang agama atau dia sendiri yang salah paham mengenai arti dari kata agama tersebut. Begitu Iya, kan ya Pak Jero ya? mungkin belum gimana ya, rasa dan rasionya ini mungkin belum balance sehingga menyikapi ada lebih beratnya dan ada lebih ringannya. Padahal agama itu kan sebenarnya cinta kasih atau kasih sayang. Ya. Intinya seperti itu. Jadi agama itu nggak perlulah dibela-bela. Ya kan gitu Bu ya, nggak perlu dibela-bela. Betul. Gitu. Setuju sekali Pak Jero. Dulu di zaman saya waktu kecil ya tidak ada apa namanya orang yang membela-bela agama dengan demo-demo, nggak ada.
orang agama apapun kita bersatu ya. Dulu waktu Iya, saya masih kecil bersatu kan itu. hidup di Indonesia Pak Jero ya. Lantas kalau ada, ya seperti Pak Jero tahu ya, di Bali saya merayakan hari Natal, nanti yang datangnya siapa? Ya orang Muslim, orang Hindu Bali, orang tetangga, semua kita beragama bercampur, no problem. Kayak gitu. Iya, Itu kan indah, itu kita ini Nusantara yang semuanya saya kenal bersaudara. dulu. Kita ini semua Iya, bersaudara, maka disebutlah di sana. Kalau dibilang entah apapun agamanya, ini kan saudara kita semua. Maka disebut Wasudewam Kutumbakam. Kita ini sama. Perbedaan itu ada, tetapi disaring perbedaan yang mana umpamanya, kan begitu. Tapi kalau memang agama ini sebenarnya cinta kasih aja. Jangan agama itu dibuat untuk membuat kekeruhan suatu. Jangan dibuat. Berarti itu bukan cinta kasih, itu kekerasan. Itu percuma mempelajari hal itu. Percuma mempelajari sastra-sastra agama betul. atau mungkin di sisi agama sampai hafal bener. Tapi sebatas hafal tidak masuk ke rasa itu kan, wah, kalau Pak Jero maaf ini gitu. Pak Jero nggak bisa ngapa-ngapain, tapi mainnya dirasa. Ya. Makanya setinggi apapun, maaf ini Pak Jero, ketika sudah menjalankan kepemangkuan dan menjalankan dunia seni beberapa tahun dari tahun 97, ini kan baru Pak Jeronya masuk ke akademis. Dan sampai pun Pak Jero temukan sampai magisternya pun biasa-biasa saja gitu. Luar biasa ya, Pak Jero itu apa master dari Universitas Hindu Dharma kalau nggak salah, Nggih? Iya, dari sana Bu saya. Makanya gimana ya, padahal udah ngemangkuin sudah, menari sudah. Karena ini termotivasi Bu. Pak Jero ini sering menari, sering menghadapi audiens. Apakah tidak salah ini sumber-sumber atau sastra-sastra yang saya ucapkan? Akhirnya menggali lagi ke lembaga akademis. Supaya ada dasar yang dibicarakan kepada audiens atau penonton supaya tidak ngalor ngidul gitu. Gitu. Jadi juga ini keseimbangan, Nggih, Pak Jero. Iya, ingin keseimbangan itu. Jadi bukan untuk kesombongan, ini untuk keseimbangan. Betul. Maka kita Jadi harus mempunyai inspirasi, ekspresi, kemudian inovasi. inovasi. Iya, itu bagi Pak Jero seperti itu. Tapi kalau mungkin saudara-saudara yang lain ya silakan mau memandang atau mempersepsikan seperti apa. Betul. Gitu. Hanya kalau menurut saya ya, jika kita di Indonesia orang berpikir secara yang seperti Pak Jero katakan barusan ya, menurut saya sih itu kedamaian akan tercipta kembali Pak Jero. Iya. Itu kita damai ya antara pulau satu, kota satu, atau daerah lainnya, itu tidak akan adalah seperti demo-demo membela agama dan ini itu tidak akan ada ya. Itu yang saya Iya. tahu dulu Pak Jero, saya kan sudah lama meninggalkan Indonesia, jadi namun saya pun masih mendengar dan membaca berita-berita yang terjadi. Untuk saya pribadi miris ya, aduh ini apa-apaan gitu ya. Karena tahun-tahun dulu itu kan nggak ada. Nah, mengapa saya senang? Saya bukan lahir di Bali, nggih Pak Jero ya. Tapi saya lebih senang datang ke Bali itu. Karena di Bali kembali lagi saya mendapatkan kedamaian. Dan masyarakat Bali itu selalu welcome untuk semua orang. Dia tidak memandang agama apa, dia tidak memandang ras apa, atau warga negara mana. Itulah Bali ya. Why everyone love Bali? Because the Balinese people really welcome for everyone. Doesn't matter which religion you are, which race you are, they all will welcome you. Jadi matur suksema untuk masyarakat Bali semua ya. Begitu Iya. menurut saya Pak Jero. Terima kasih Bu. Ini terus terang nih luar biasa sekali Ibu sudah memberikan support, memberikan komunikasi yang luar biasa. Bagaimana itu Bali, apa itu Bali.
Nah ini atas sharingnya itu sudah luar biasa. Ibu sudah beriadnya tentang Bali. Secara umum itu udah beriadnya. Nyat, ya, nyat. Iya, iadnya itu sama dengan Nyatnya. bersedekah atau berdharma. Karena beriadnya itu bersedekah itu kan bukan beriadnya atau bersedekah dengan materialitas saja. Kan bisa dengan pikiran yang baik, pikiran yang positif, yang bagus. Kan seperti itu. Kemudian melalui iadnya komunikasi, itu juga iadnya. Kemudian dari perbuatan, itu juga iadnya. Jadi 3 wujud ini sudah Ibu lakukan. Maka dari itu tidak mesti orang itu beriadnya ya harus beriadnya dengan uang, beriadnya dengan benda atau mobil atau rumah. Bukan begitu. Dengan pikiran yang baik pun ketika orang mengalami stres atau bingung, tetapi kita diajak komunikasi, kemudian dia merasa sejuk, ini kan sebuah yatnya juga. Betul. Kan sebuah yatnya. Nah, ketika orang itu mungkin tenaganya lemah, bagaimana mengerjakan sesuatu, kita bantu dengan tenaga. Jadi kan beriadnya pula dengan tenaga. Betul. Ketika orang mau berbuat salah begini begitu, kita komunikasi, kasih tahu mereka, terus dia ada perubahan, mereka ada perubahan, itu juga yatnya. Makanya banyak nilai bentuk yatnya atau derma, atau apa istilahnya berderma, itu banyak nilai dan bentuknya. Betul. Jadi dengan bukan tenaga, sempit. dengan pikiran, Ya, dengan yatnya itu kasih bukan sayang. sempit. Iya, yatnya itu bukan sempit, bukan berarti yatnya itu hanya pemberian materialitas saja, tidak. Nah, ini Luar Pak Jero biasa. mempunyai konsep tersendiri. Maka dari itu sampai sekarang Pak Jero sebenarnya kepingin belajar nari dengan orang lain. Tapi ketika ada orang lain datang ke sini untuk mengajarkan Pak Jero kok nggak jadi, terus nggak jadi sampai sekarang. Kalau sama orang guru tari kayak gitu nggak jadi gitu. Guru gitu untuk ngajarin Pak Jero, tapi orang itu nggak mau, artinya dengan tidak ada alasan gitu loh. Oh udah Pak Jero sudah gini, padahal saya sendiri masih belum, kan begitu. Tapi mohon maaf ini saya tidak promosi begitu loh. Kok ada banyak yang datang ke sini untuk belajar gitu loh. Malah apa yang saya harus sebaliknya berikan gitu ya. gitu. Tetapi ya begitulah sebisanya Pak Jero. Pak Jero bukan orang yang bisa dalam arti hebat, enggak, itu relatif, seni itu relatif. Karena kembali, kalau seni tanpa taksu, bagaimanapun pinternya menari, menghadapi audiens, kalau tidak ada taksu, itu pun nggak bakal dilihat orang. Gitu loh. Karena segala apapun yang kita lakukan, segala apapun yang kita komunikasikan, segala apapun yang kita pikirkan, itu memang harus benar-benar kita itu menjiwai. Makanya Pak Jero pengalaman pertama kan sebagai penari itu kan bayu dulu yang masuk ke dalam tubuh Pak Jeronya, sehingga bayunya besar tapi komunikasinya ngalor ngidul, mungkin seperti itu, taksunya belum ada, gitu loh. Nah, bayu dulu semangat sekali narinya gini, tapi komunikasinya enggak berstruktur. Jadi kalau sayur itu masih apa ya dibilangnya sayurnya nggak mantap kayak gitu ya? Iya, karena ada istilahnya bayu sabda idep itu Ibu. Kalau bayu saja masuk atau tenaga saja masuk di dalam tubuh kemudian menari, ini besar sekali tenaganya, tapi suara yang nggak ada. Artinya kalau berbicara apa tidak, audien itu tidak merespon antusias gitu. Iya, iya. Makanya harus 3 ini dimasukkan ke dalam jiwa kita. Bayu, sabda, idep. Bayu itu kekuatan energi tenaga, sabda suara harus bertaksu gitu loh. Ya. Idep itu jenana atau pikirannya harus menyatu juga. Sehingga baru keluar itu apa yang diwacanakan, apa yang dibicarakan, itu penonton atau audiens itu bisa meresap. Luar biasa ya. Ternyata tidak semudah yang saya duga Pak Jero
untuk belajar itu. Iya, sampai sekarang Ibu terus terang belum ada teman atau seorang guru yang mau ngajarin Pak Jero. Kalau toh memang ada mau, ya bisa saja sih ketemu sama Pak Jero gitu. Pak Jero ingin belajar gitu. Tapi Pak Jero mohon maaf sudah dari tahun 97 menekuni dunia ini, dunia tari topeng ini. Sekarang anak Pak Jero yang paling terakhir itu yang mengambil alurnya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ada pelanjut ke depannya. Gitu. Karena cita-cita Pak Jero kan kapan Pak Jero punya anak putra satu akan duet nanti menari di atas stage atau panggung menghadapi audiens. Bener sekarang kan anak diajak menari di panggung itu. Jadi dengan putra yang paling kecil berdua menarinya. Well, semoga saya bisa apa ya? Bisa melihat langsung lagi nih Pak Jero, luar biasa ya, cerita yang sangat luar biasa gitu. Baik Ibu, boleh itu. Siapa tahu Ibu nanti datang ke Bali pas saya ada acara menari, nanti kan bisa dilihat di sana. Artinya ya, oh ini loh bagaimana sih sebenarnya tarian Pak Jero gitu. Pak Jero bukan yang penari yang bagus, yang terbaik, tidak, itu relatif saja Ibu. Betul. Karena untuk menilai seni itu sebenarnya sangat relatif sekali. Dibilang itu yang terbaik, dibilang ini yang terjelek, nggak ada seperti itu. Tapi taksu yang memegang peranan penting di dunia tari, dunia seni itu. Wah, luar sama seperti jadi pemangku Ibu, sama seperti jadi pemangku loh. Kalau jadi pemangku baru mau menyelesaikan upacaranya, udah dari rumah mau berjalan tuh sudah marah-marah, ada masalah dengan istri sama anak, marah-marah. Sekarang kita mau menyelesaikan upacara itu kan energi negatif kita bawa ke sana. Betul. Itu tidak bakal bagus. Ini juga pertanyaan menarik Pak Jero, untuk menjadi seorang mangku itu betul-betul harus jiwanya itu harus apa ya, maaf kalau bahasa saya salah, Pak Jero tahu ya, mungkin bahasa Indonesia yang sudah agak sedikit lupa-lupa. Jadi harus kalem mentalnya itu ya, mengendalikan jiwa kita itu harus bisa dari aura-aura negatif seperti tadi. Begitu kan? Jadi kalau harus untuk kehidupan kan pasti ada saja yang bikin kita marah ya Pak Jero, bikin kesal. Namun kalau sebagai seorang mangku itu harus lebih bisa menahan rasa kemarahan, kekesalan itu ya Pak Jero. Emang harus gini Bu, harus terjaga, terawat. Artinya ketika sudah ada orang yang mencari Pak Jeronya, ini harus benar-benar loh. Jangan membawa keemosian, jangan membawa kemarahan ke tempat orang yang punya hajatan. Karena energi ini akan mengikuti di dalam pikiran dan jiwa kita untuk ke tempat yang lain. Betul. Sehingga di sana nanti tidak nyaman, auranya, energinya nggak nyaman. Maka dari itu ya kita harus mulai satu, rasio ini diseimbangkan. Hidup ini harus seimbang. Betul apapun sekali. itu. Jadi orang spiritual harus seimbang pula. Jadi orang materialitas, banyak orang punya benda-benda itu harus juga diseimbangkan. Kan begitu. Ya, well, tidak terasa Pak Jero ini kita berbicara ini sudah 1 jam ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali untuk waktu yang Pak Jero sediakan ya buat acara ini. Jadi sahabat tercinta dimanapun, inilah sosok Pak Mangku Jero Musti yang kalian banyak tanyakan di video saya sebelumnya ya. Semoga sekarang kalian merasa puas, dan seperti tadi silakan Pak Jero sudah memberikan alamatnya, bahkan nomor teleponnya ya. Silakan di rewind saja video ini, dan mudah-mudahan kita semua suatu hari Pak Jero mungkin suatu saat ke depannya juga ya, kita melihat respon dari para sahabat kita. Tadi saya melihat hampir 200 orang yang menonton ya itu ya Pak Jero ya. Gitu, Barangkali
ada yang komen-komen selanjutnya, barangkali kita ingin lagi silaturahmi, semoga Pak Jero juga mempunyai waktu yang akan datang kita buat kembali nggih Pak Jero. Iya, Dan astu saya kali juga Bu, ya. mengucapkan thank you very much for YouTube, for StreamYard ya, terima kasih untuk YouTube dan StreamYard yang sudah menghubungkan kita dari lain benua ya. Saya di Switzerland, Pak Jero di Bali, dengan adanya teknologi ini akhirnya kita bisa ngobrol seperti di satu ruangan nggih Pak Jero. Nggih. Inggih Bu, astung kare nggih sudah bisa Nggih. bertemu sama Ibu meskipun lewat media, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan mohon permakluman dan mohon maaf atas kekurangan mungkin yang ada kurang berkenan bagi audiens, penonton atau mungkin sahabat yang mendengarkan untuk komunikasi ini ya mohon dimaafkan. Jadi kalau nanti seandainya mungkin ada pertanyaan, mari kita sharing saja Pak Jero, bukan berarti ahlinya, tetapi mari kita bersama-sama untuk memberikan suatu komunikasi yang memang masuk dalam dunia rasa dan rasio berdasarkan sastra-sastra juga gitu. Luar biasa. Oke, Pak Jero sekali lagi terima kasih saya ya, kita akan segera akhiri acara ini. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada Ibu Putu Maharani, ada Rama dari Hong Kong, dari mana ini yang pada nonton dan bilang Om Swastiastu untuk Pak Jero. Silakan Pak Jero, sebelum Pak Jero meninggalkan layar ini ingin mengucapkan sesuatu, say goodbye untuk para audiens yang ada di bawah. Nggih, silakan Pak Jero. Ini. Ya, terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah mendengar, melihat, menyimak acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya Bapak Mangku atau saya sendiri ada kekeliruan atau mungkin ada kekurangan. Mudah-mudahan Ibu bisa memberikan permakluman karena ini adalah waktunya sangat singkat. Sebenarnya Pak Jero masih bisa untuk nanti dikomunikasikan lagi. Jadi mohon dimaklumi kepada ibu-ibu yang sedang menyimak atau mendengarkan komunikasi ini. Hingga terima kasih Bu Dewi ya atas waktunya. Semoga sehat lahir dan batin bersama keluarga di Swiss sehingga menjalankan aktivitasnya sangat berbahagia dan damai selalu bersama keluarga Ibu di sana. Ya, terima kasih Bu. Astung kare, Pak Jero. Oke Pak Jero, thank you so much. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Bapak Mangku Jero Musti yang sudah menyiapkan waktunya, memberi waktunya untuk acara ini. Jadi teman-teman semua, ini saya sengaja buat acara live ini untuk agar kalian yang penasaran ingin tahu siapa Bapak Mangkunya ya tadi itu ya. Dan sekali lagi juga untuk semua yang ada di bawah, Jane Miriam, Putu Maharani, Heribertus, Rama Calon, Adi Hanti, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, namun saya akan membaca semua komen-komen yang kalian tulis. Dan untuk masyarakat di Bali yang saat ini juga menyaksikan tayangan ini, matur suksema ya, salam saya dari Swiss, semoga sehat dan sejahtera selalu, rahayu. And for other friends from other country who doesn't understand, who speak in Indonesia, so I would like to say also thank you very much to you for coming in this live streaming. I hope, and if any you like to ask something, you can write me a comment and of course I will try to answer it later on. Okay, so semuanya saya pamit ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, matur suksema, hatur nuhun, matur suwon untuk semuanya. Thank you very much and goodbye.